Oke sedulur semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sedulur Maip semuanya, sobat Maip semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel My Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan ya sedulur semuanya. Oke sedulur semuanya, jadi pada video kita kali ini saya akan membahas tentang pakan sedulur ya. Jadi apa pakan yang direkomendasikan untuk para peternak pemula atau peternak kecil ya, dengan harga yang jelas murah sedulur ya, dengan harga yang murah. Oke sedulur semuanya, sebelumnya saya sudah pernah membuat video tentang pakan ini ya, yaitu tentang pakan konsentrat. Jadi sedulur semuanya yang mau melihat atau menonton video saya tentang cara pembuatan konsentrat ini, bisa ditonton di video sebelumnya. Itu saya pernah membuat kok sedulur ya, tentang cara pembuatan konsentrat ini. Oke, seperti apa videonya? Simak terus ya sedulur. Nah sedulur semuanya, jadi kalau kita beternak ya, entah itu beternak kambing, beternak domba, ayam, sapi, bahkan kelinci, pasti tidak lepas dari yang namanya pakan sedulur. Nah pakan ini kalau di dunia peternakan itu menyumbang modal paling besar sedulur ya. Di samping kita harus modal kandang, pakan pun harus ada modalnya. Nah ini dia, kalau misalkan kita tidak punya pakan ya, ternaknya juga tidak mungkin besar, tidak mungkin berkembang ya sedulur. Nah makanya itu kita harus paham dengan yang namanya pakan sedulur ya. Sedulur semuanya, jadi pakan itu ada banyak jenisnya ya sedulur. Terutama di sini saya akan membahas pakan untuk kambing dan domba. Nah pakan kambing dan domba itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hijauan, yang kedua adalah konsentrat. Nah sedulur semuanya bisa melihat ini di depan kita, ini domba-dombanya sangat lahap sekali. Ini memakan salah satu dari pakan konsentrat sedulur ya. Nah jadi perbedaan dari pakan hijauan dengan konsentrat itu sangat sederhana. Kalau di kambing, pakan selain hijauan itu disebutnya konsentrat. Jadi entah itu dedak, kemudian onggok, ampas tahu, kemudian apa itu, ampas kelapa, itu bisa disebut konsentrat sedulur ya, karena itu bukan merupakan hijauan. Nah jadi hanya itu saja sedulur ya, perbedaan antara konsentrat dengan hijauan. Nah yang akan kita bahas adalah pakan yang direkomendasikan untuk para peternak-peternak pemula atau peternak-peternak yang masih memelihara populasi dengan jumlah yang kecil sedulur. Nah jadi pakan yang saya rekomendasikan adalah pakan konsentrat ini yang di depan ini sedulur ya. Nah perlu diketahui, pakan konsentrat ini yang akan saya jelaskan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke sedulur ya, lanjut. Nah sedulur semuanya, bahan utama dalam pembuatan pakan saya ini adalah ampas singkong dicampur dengan dedak ya, atau dicampur dengan bekatul. Nah pakan ini memiliki kelebihan yang pertama itu murah sekali sedulur ya. Pakan ini sangat murah sekali sedulur. Murah karena di tempat saya ini stok stok ampas singkong itu sangat melimpah sekali. Jadi harganya itu di sini relatif murah sedulur ya. Bahkan lebih murah ampas singkong ya daripada ampas tahu. Makanya saya memilih ampas singkong. Nah ampas singkong ini adalah salah satu sumber energi ya sedulur ya. Sumber energi, kemudian sumber serat, kemudian dipadukan dengan bekatul, itu sumber seratnya jelas sangat tinggi sedulur ya. Sumber serat dan sumber energinya ini sangat tinggi, makanya cocok dijadikan sebagai pakan konsentrat terutama bagi penggemukan ya sedulur ya. Bagi penggemukan, kemudian ya domba-domba, kambing-kambing ini sangat doyan ya. Bisa dilihat ini tingkat kesukaan ternak untuk pakan ini sangat tinggi sedulur ya. Ini jelas habis sedulur ya, tidak mungkin tidak habis. Yang penting dalam kita memberi pakan itu jangan terlalu berlebihan ya. Ini jelas habis karena kambing domba ini sangat menyukai ya. Ini bisa dilihat sedulur ya, makannya sangat lahap sekali nih sedulur ya makannya. Padahal ini hanya modal apa sedulur ya, modal onggok atau ampas singkong dicampur dengan bekatul atau dedak. Nah ini bisa dilihat sedulur ya, sudah memenuhi sumber energi dan sumber serat. Nah ini kambing-kambingnya sedulur ya, kambing PE, kemudian Jawa Randu pun doyan ya sedulur. Nah bisa dilihat sedulur ya, sangat doyan. Saya sudah pernah membuat video cara pembuatan pakan ini ya, bisa disimak di video yang sebelumnya ya sedulur ya. Di situ saya menjelaskan
Dan kira-kira model yang dikeluarkan itu untuk per kilonya ya 1000 sampai 1500 lah sedulur ya per kilo. Sangat murah sekali sedulur ya. Kita hanya membeli onggok, dan onggok itu sangat murah ya kalau di tempat saya. Kalau di tempat sedulur semuanya mungkin adanya ampas tahu, dan ampas tahu lebih murah ya bisa dipakai ampas tahunya ya. Seperti itu. Tergantung daerah masing-masing sedulur. Kalau daerah sampean adanya ampas sawit ya atau bungkil sawit ya dipakai saja lur ya. Kalau misalkan adanya ampas tahu ya dipakai saja ampas tahu. Jadi apa yang ada di daerah sampean bisa dimanfaatkan sedulur. Jadi tidak saklek harus menggunakan onggok gitu ya sedulur. Nah ini. Nah sedulur, untuk kelebihannya yang pertama tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa pakan model seperti ini sangat murah sedulur ya, sangat murah. Kemudian ya pembuatannya gampang sekali, ini bisa membuat sendiri sedulur ya, membuat sendiri. Tingkat kesukaan ternak ya bisa dilihat sendiri nih ya, sangat lahap sekali sedulur. Kemudian ini membuat ternak itu cepat kenyang karena merupakan sumber serat dan sumber energi. Jadi ternak itu nggak perlu makan banyak-banyak, ini sudah dipastikan kenyang sedulur ya. Nah itu untuk kelebihannya sedulur ya, murah, kemudian mudah didapat, cara pembuatannya gampang, sumber serat, tapi ada kekurangannya. Nah kekurangannya apa sedulur? Kekurangannya adalah pakan model seperti ini proteinnya itu sangat rendah ya. Nah jadi perlu diperhatikan, kita tidak bisa memberikan pakan full seperti ini kepada ternak ya, karena ya ini proteinnya sangat kurang, makanya harus diseling-selingi lah, kalau bahasa Jawa itu selang-seling gitu loh lur. Diselingi dengan yang namanya hijauan sumber protein seperti leguminosa ya. Contohnya ada daun gamal, kemudian daun kaliandra, kemudian daun indigo vera, petai Cina, itu merupakan leguminosa sumber protein. Nah bisa juga diselingi dengan hijauan-hijauan segar yang lain seperti rumput odot, kemudian pakcong. Intinya ya diselingi sedulur ya, ini tidak bisa diberikan secara full ya. Setiap hari makan seperti ini yang ada bukannya sehat, malah nanti ternaknya sakit, karena ya pakan ini hanya memenuhi sumber serat dan sumber energi saja. Sumber protein itu harus didapatkan dari pakan yang lain. Kalau sedulur semuanya mungkin di bank pakannya tidak ada leguminosa, ya mungkin bisa ditambahkan dengan pakan-pakan sumber energi ya, seperti bungkil sawit, bungkil kedelai, atau pakan-pakan sumber energi lain ya. Tapi harus diperhatikan, jangan sekali-kali menambahkan itu sumber energi dari bahan pakan hewani ya, seperti tepung daging, kemudian tepung ikan, itu jangan lur ya, karena tidak cocok diberikan kepada ternak ruminansia. Jadi kalau misalkan sedulur semuanya mau memberikan bahan pakan sumber energi atau sumber serat, kemudian sumber protein, itu jangan sampai memberikan pakan-pakan yang berasal dari hewani ya, seperti tepung daging atau tepung ikan. Tidak boleh sedulur, karena itu bisa mengganggu yang namanya sistem pencernaan dari ternak ruminansia. Bahkan kalau di sapi itu bisa menyebabkan yang namanya sapi gila sedulur ya. Tapi kalau di kambing atau domba itu saya belum pernah mendengar kambing gila atau domba gila, itu belum pernah sedulur. Tapi kalau di sapi itu ada namanya penyakit sapi gila, itu karena sapinya itu makan tepung ikan kemudian tepung daging. Nah itu tidak boleh, nah, makanya jangan ya. Nah jadi seperti itu sedulur. Nah oke sedulur semuanya, mungkin seperti itu saja ya video kita kali ini, membahas tentang rekomendasi pakan yang murah untuk peternak-peternak pemula atau peternak-peternak yang masih skala kecil ya, atau skala rumahan ya. Seperti kami ini kan masih skala kecil sedulur ya. Jadi pakan ini sangat saya rekomendasikan karena harganya murah, tapi yang perlu diperhatikan, pakan ini tidak boleh diberikan secara full atau terus menerus, harus diselingi ya, atau diselang-seling menggunakan hijauan, menggunakan ya intinya sumber protein lah seperti leguminosa, karena pakan ini tidak memenuhi sumber protein. Nah jadi seperti itu sedulur ya, walaupun murah gampang tapi juga ada kekurangan. Nah kekurangannya ini yang harus kita itu waspadai ya, jangan sampai gara-gara murah tapi kita kasih full terus menerus, yang ada malah jadinya murahan sedulur ya. Nah jadi seperti itu ya, murah bukan berarti harus diberikan secara terus menerus sedulur ya, harus diperhatikan juga kadar
proteinnya, karena ini sangat rendah kadar proteinnya, jadi tidak bisa diberikan terus-menerus. Nah, jadi seperti itu ya seluruh ya. Semoga video ini bisa memberikan wawasan, bisa bermanfaat bagi seluruh my semuanya. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau diskusi seperti biasa, silahkan ditulis di kolom komentar seluruh ya. Kita semuanya pasti ada yang, kalau ada yang bingung silahkan ditanya lah ya, kita semuanya pasti ada pendapatnya masing-masing ya seluruh. Ini pakan yang kami gunakan ya di kandang ini tingkat kesukaannya sangat tinggi, bisa dilihat ya, ini sudah hampir habis. Oke seluruh, seperti itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya.